Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu Fasling dan Bapak Ketua RW, kita berjumpa lagi di agenda rutin kita tahunan, yaitu persiapan untuk Musren Bangkel. Apakah di sini ada Fasling yang baru, Yi? Adakah Fasling yang baru? Ya, oh ya, tunjukkan jari. Nah, kalau ada Fasling yang baru, tentu saja saya harus mereview dari awal, walaupun itu hanya sepintas-sepintas saja. Jadi Musren Bangkel itu adalah musyawarah rencana pembangunan kelurahan. Dasar hukumnya adalah untuk pelaksanaan Musren Bangkel ini adalah sistem perencanaan pembangunan Undang-Undang Nomor 25 tahun sekian 2004, kemudian sudah 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 14. Jadi akan saya utarakan sepintas saja yang pada kemudian terakhirnya adalah tentang pemerintah daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, yaitu tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan itu kalau dulu dari sistemnya top down, jadi dari atas kita itu tinggal menerima, sehingga dulu itu rapat RT itu menunggu dari rapat RW dulu, rapat RW dulu dari kelurahan ke RW ke RT. Kemudian sebetulnya kita sudah menggunakan sistem bottom up. Bottom up itu dari bawah ke atas. Maka sebetulnya tanggalnya itu kan dari yang bawah dulu baru ke atas. Tapi sepertinya masyarakat itu belum siap akan hal itu. Jadi sekarang itu sebetulnya dibalik. Kalau dulu kan kita membangun apa-apa nunggu apa itu perintah dari atasan segala sesuatu. Sekarang itu sebetulnya masyarakat itu diberi kebebasan untuk memberikan usulan-usulan. Jadi sistemnya bottom up, dari bawah ke atas. Kebutuhan masyarakat itu yang lebih tahu adalah kita sendiri atau panjenengan sendiri. Kemudian kemudian untuk permasalahan pembangunan itu berorientasi pada 3 hal, yaitu output, outcome, dan input atau dampaknya. Jadi outputnya itu hasil dari musyawarah itu akan menjadi usulan dan nanti diharapkan akan memberikan impact atau dampak. Kemudian arah dan prioritas pembangunan kota tahun 2023 ini kita masih untuk RKPD, rencana pembangunan daerah tahun 2023, masih berpedoman pada Perda Surakarta Nomor 4 tahun berapa itu? Tentang RPJMD. RPJMD menika pun pirsa dereng. Panjenengan menawi tidak jelas langsung kula diselani mboten napa-napa. RPJMD itu apa, Bu? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Itu penjabarannya dari tahun kedua. Dan tema kita Musren Bangkel tahun ini adalah pengembangan kota budaya yang modern, didukung oleh birokrasi yang gesit dan pelayanan publik yang kreatif dan inovatif. Maka ke depan itu barusan saya menerima penjelasan dari Dispenduk Capil
bahwa KTP itu besok itu sistemnya digital. Jadi ada di dalam HP, tidak perlu apa itu ada fisik. Nah itu nanti bertahap. Jadi akan KTP digital itu akan dari pemerintah, dari ASN dulu, kemudian TKPK, kemudian baru nanti masyarakat. Jadi bertahap. Berikutnya tentang program ini, itu nanti kita berpedoman pada Monevolo program priority. Jadi uang itu mengikuti program prioritas. Jadi apa yang menjadi prioritas itulah yang akan didanai. Saya kira untuk surat edarannya cukup itu. Terus lanjut ke yang masuk itu. Saya kira untuk Resramas saya tidak perlu mengulang untuk membahas karena panjenengan kemarin sudah diberi Resramas dan saya kira itu sebetulnya andai kata kita tidak usah dari kelurahan itu tidak usah membagikan, panjenengan tentu saja tiap-tiap RW sudah punya Resramas karena itu kami menerima juga dari panjenengan. Lanjut Mas, ganti yang masih itu, yang masih, ya. Nah ini Bapak dan Ibu panjenengan perlu tahu optimalisasi dokumen warga miskin, ESIK dan rencana strategis masyarakat itu sebagai baseline data pada Musrenbang. Jadi prioritas kita pada tahun demi tahun itu adalah pengentasan kemiskinan. Maka ini kita harus saling sinergi dengan TPKKL. TPKKL itu tim penanggulangan kemiskinan kelurahan. Jadi ketika panjenengan membuat usulan-usulan itu harus dari RT-RT itu mencermati, tidak hanya melirik ya, tapi mencermati, mentelengi warga-warga yang miskin yang belum masuk dalam data ESIK. Kan setiap tahun itu kalau ada home visit, panjenengan juga pernah memberikan untuk uji publik. Itu kan tiap-tiap RT panjenengan menerima data. Nah, ketika data itu panjenengan cermati, jika ada yang seharusnya sudah sejahtera masih masuk di situ, dicoret, bukan dicoret ya, tapi nanti diberikan data yang valid, iki wis ora layak. Sedangkan yang tidak terdata di situ itu panjenengan usulaken. Jadi panjenengan usulaken, memang pengusulan itu tidak langsung ini didata terus besok keluar, tidak. Tapi melihat prioritasnya, karena dalam pemberian bantuan itu ada P1, P2, P3 dan seterusnya. Prioritas 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu tergantung data dari pusat maupun ESIK yang ada di kelurahan. Jadi pada dasarnya sebetulnya ini hakikat dari Musrenbang itu adalah pengentasan kemiskinan. Nah ini adalah sebagai alat pemenuhan hak dasar. Hak atas pembangunan adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia yang memandang bahwa setiap manusia dan keseluruhan masyarakat diakui untuk berpartisipasi, kontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Panjenengan tidak usah moto-moto, kita mawon perhatian ke saya nanti setelah ini nanti
saya apa itu? Saya share seperti biasa. Maka tahun ini saya di undangan penjenengan Pak RW kan ditulisi diharapkan pastinya yang bisa IT supaya dalam usulan-usulan itu selain print out kan untuk dokumen aksi kelurahan itu yang terpenting adalah usulan-usulan yang soft file supaya nanti kalau penjenengan salah kamar kita menggabungkan dari bidang ekonomi kelerunan pemerintahan itu kita bisa memasukkan tanpa harus mengetik ulang. Tapi kalau usulan penjenengan itu hanya diberikan print out, wes anggere salah keliru kita tidak bisa apa-apa tidak ngetik ulang, memakan waktu lama. Semua bisa itu ya pastinya. Lanjut kita lanjut ya. Kemudian intinya kalau saya membaca satu-satu itu nanti waktunya mungkin sampai jam 9 karena ini saya menerima ini satu hari sedangkan nanti akan saya sampaikan paling lama kalau bisa ya setengah jam selesai. Cocok nggih? Bon itu kewajiban menghormati melindungi itu panjenengan sudah mudah. Intinya segala pembangunan itu fokusnya adalah pengentasan kemiskinan. Jadi kita harus bisa membuat prioritas. Gawe gorong-gorong itu untuk mendukung orang miskin supaya tidak kebanjiran. Tidak hanya orang miskin saja, kita semua itu. Kemudian pembangunan jalan, selokan, kemudian MCK itu semuanya untuk pengentasan kemiskinan. Jadi prioritas kita adalah pengentasan kemiskinan. Lanjut Mas. Nah ini wajah kemiskinan. Apakah di Joglo penjenengan pensani masih adakah? Masih adakah? Ya ternyata masih ada karena saya pernah Jati RD-nya Pak Parto ya mungkin. Ya, saya ngeterke murid saya tiga masih jejer masjid itu. Pak Bakir itu rasa emo. Nah itu masih banyak ternyata ya warga-warga miskin yang real. Termasuk di sini dekat saya itu di RW 5 ya Pak. Nah itu prioritas kita seperti itu. Jadi supaya terjadi perubahan pengentasan kemiskinan yang berdampak. Ada dampaknya sing mau miskin banget paling tidak sudah lebih sejahtera. Ini wajah kemiskinan, semoga tidak ada di Joglo. Kalau ada maka tugas panjenengan Pak RW bersama pasringnya untuk mendata. Kalau belum belum dimasukkan, diusulkan. Kemudian ini masih banyak data warga yang lebih miskin justru tidak masuk dalam data nasional. Sehingga berbasis keluarga maupun parsial. Jadi sebetulnya makanya tidak boleh pembangunan isinya pos rondo, gapura itu belum boleh karena oleh yang wis sak wargane iki sak RW atau sak RT-nya sudah sejahtera semua. Wis ora butuh wis ora enak sing ora duwe MCK. Semua punya. Berarti wis ora butuh. Tidak ada warga yang miskin yang butuh RTLH. Ora butuh rapopo, berarti sudah sejahtera. Nek ngono kuwi berarti sing diusulke wis bangsane pembangunan gapura pas roda monggo. Seperti itu. Jadi harus memberikan impact atau dampak
yang signifikan.